firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sedikit mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Engkau jaga hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu bisa menjadi pondasi dalam hidup kami sepanjang hari ini untuk melakukan kegiatan kami. Terima kasih Bapa di surga, perlayakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang boleh kami bagikan kepada kita saat ini Bapak Ibu dari Andung 2 ayat 10 pitu. Nunga tahe di patol has Jahoba nasinakap ni rohanahian. Nunga di pasitong hatana na tinonahonai olat ni akka ari narubi dope. Nunga di pasikon jaladang maralangalang. Jala di palas rohani musum midaho. Nunga di patibul yang gotadu ni alom. Bahasa Indonesia, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman ini menegaskan kedaulatan Allah atas kehidupan manusia. Dalam firman ini Tuhan digambarkan sebagai pihak yang merencanakan dan melaksanakan penghukuman kehancuran, bukanlah hasil dari tindakan musuh semata, melainkan kehendak Tuhan menepati firman-Nya kepada manusia yang diciptakannya. Lalu pemenuhan firman Tuhan melaksanakan apa yang telah diperintahkannya sejak zaman dahulu, bahwa ketidakkesetiaan akan berujung pada kebinasaan. Bagaimanapun kita, apapun yang kita lakukan, bila kita tidak setia terhadap janji, tidak setia terhadap dasar-dasar yang sudah kita pegang, maka semuanya akan berujung kepada kebinasaan. Lalu bagaimana kita bersikap? Makanya Tuhan mengharapkan supaya kita setia, kita melaksanakan janji yang telah diperintahkan kepada kita. Lalu nanti pada akhirnya akan berbuah manis. Tetapi bila kita tidak setia kepada janji, pada akhirnya pun akan berbuah tidak baik dan akan menghancurkan kita. Oleh karena itu, bagaimana penghukuman yang tegas? Ayat ini menekankan kepada kita bahwa Tuhan merobohkan dan tidak merasa kasihan. Inilah puncak dari murka Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada manusia yang dikasihinya. Tuhan sudah menata kehidupan umatnya, tetapi manusia itu seakan-akan lupa akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, bahkan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Maka Tuhan pun akan murka terhadap ciptaannya, terhadap manusia yang dikasihinya. Itulah salah satu penegasan Tuhan terhadap manusia yang disayanginya. Lalu kemenangan musuh. Bagaimana kemenangan musuh itu terhadap manusia itu? Nah, Tuhan membuat musuh-musuh Israel pada saat itu menjadi merasa menang, karena Tuhan seakan-akan benci terhadap Israel, padahal sebenarnya Tuhan itu menguji sampai di mana kesetiaan Israel yang sudah tidak memperdulikan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, musuh-musuh Israel itu menjadi bersukacita dan seakan-akan mempermalukan Israel di dalam hidupnya. Nah, demikian juga dengan kita. Kita pun begitu. Kalau memang kita tidak setia
atau tidak melakukan hal yang baik di dalam hidup kita, maka banyak juga orang-orang yang akan menertawakan dan seakan-akan mempermalukan hidup kita. Oleh karena itu, kita pegang teguh akan kebenaran firman Tuhan dan kita tunduk akan kebaikan Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga hidup kita pun tidak ditertawakan dan tidak dipermalukan. Oleh karena itu, Allah adil dalam mendisiplinkan umatnya. Jadi Allah itu adil di dalam mendisiplinkan umatnya, bahwa Allah itu tidak mau umatnya itu sembrono di dalam hidupnya, maka Tuhan pun bertindak adil kepada umatnya sesuai dengan peringatan-peringatan yang telah diberikannya terhadap umatnya. Kalau sudah umatnya itu berkali-kali diingatkan, sudah sering diingatkan, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka kita pun diingatkan, kita didisiplinkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita tidak disiplinkan, tidak dibuat Tuhan menjadi satu penegasan di dalam hidup kita, seakan-akan Tuhan murka di dalam hidup kita, maka kita pun melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang telah kami bagikan saat ini, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah bersyukur Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kami sudah boleh diingatkan bahwa Tuhan itu disiplin, Tuhan itu tegas, dan Tuhan itu bisa murka terhadap kami bila kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami dan keinginan-keinginan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tatalah hati dan pikiran kami supaya kami mampu untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, hora.